Hai, I'm Parara. Pernah gak sih kalian itu di posisi yang dimana kalian itu overthinkingnya berlebihan, sampai berlebihan overthinking menjadi overthinking? Jujur, it's scary, right? Kayak kamu terlalu memikirkan yang di luar kendali kamu, out of your control, right? Dan aku nemuin obatnya tuh nggak ditelen, tapi ditelennya tuh di otak. Gimana cara bisa menelan obat itu di otak? Yaitu membaca. Dan aku menemukan obatnya itu di buku. Jadi buku filosofi terasing itu udah aku baca berulang kali, dan ternyata sepenting itu buat remaja sepertiku. Jadi filosofi terasing itu dari covernya aja kayak teori dan kayak sejarah-sejarah gitu. Ketika aku melihat buku ini dan membaca buku ini, aku beranikan ternyata tentang stoisme, dan sini tuh ada kata kuno, Romawi kuno, dan aku tuh ini menjelaskan kalau ini pandangan buku ini tuh kayak lebih ke sejarahnya. Ternyata ini relate banget sama diri aku. Terus nih ya, ini tuh bukan sekedar buku tapi kayak ada obat penenangnya. Jadi ini tuh buku filosofi teras udah bertahun-tahun, beberapa tahun yang lalu diterbitkan, tapi isinya tuh nggak akan kadaluarsanya. Ini tuh bakal memposisikan kita sampai ke tahun-tahun berikutnya. Jadi itu udah diterbitkan dari tahun yang lalu, tapi isinya tuh cocok banget sama tahun yang modern gitu loh. Tapi di buku filosofi teras itu serem banget. Ada namanya itu latihan mental, dan ini tekniknya tuh gila. Namanya tuh apa ya, nggak salah namanya di sini premeditatio malorum. Terus sebuah imunisasi mental, dan I think like ilustrasi mental kita yang kedepannya. Basically ini tuh kayak ngajarin kita buat latihan apa yang terjadi kedepannya, kayak hal buruk apa. Jadi kamu udah membayangkannya hari ini, dan kayak besok itu kamu udah ngebayangin hal terburuk apa dan resikonya seperti apa. Jadi bisa kamu membayangkan resikonya apa sih kamu ketika bertindak seperti ini, ketika kamu mengambil keputusan ini, apa sih resiko terburuknya, like that. Jadi kedengarannya tuh kayak emang pesimis banget, tapi actually ini justru bikin kita tuh makin fearless. Jadi pas kita udah berani untuk membayangkan, kita sama seperti kita kenalan gitu, kenalan sama orang baru. Jadi kita udah kenalan sama resikonya itu seperti apa, dan kenalan dulu sama hal yang terburuk. Jadi like pemanasan dulu sama mental kita. Jadi kita memang sepertinya pada awalnya tuh kayak kita memikirkan hal yang di luar dari kita, out of your control. But ini tuh kayak kamu pemanasan buat hal yang terburuk nanti akan terjadi seperti apa. Jadi nanti ketika kamu sudah kenalan sama hal yang buruk itu, ketika udah terjadi di hidup itu, di fase itu, nanti kamu akan ngerasa, oh iya bener sih. Jadi gak kagetnya tuh kaget banget, gak hancur itu gak hancur dua kali. Jadi kayak gak hancurnya tuh hancur dua kata, tapi ya udah ngerasa, ya udah sedihnya ya nggak sedih banget. Jadi karena kamu udah kenalan sebelumnya, jadi kamu ngerasa nggak apa-apa sih, memang kayak gini nanti bakalan tuh. Jadi kamu tuh emang already to prepared like that. Jadi ngerasa kalau ternyata ketakutan itu muncul karena kamu tuh menolak kemungkinan buruk itu. Ketika kamu menolak kemungkinan buruk itu, kamu ngerasa takutnya tuh kayak bikin overthinking berlebihan. Kenapa kamu nggak memikirkan hal buruk itu menjadi sebuah persiapan aja daripada overthinking, ya kan? Tapi jangan terlalu berlebihan untuk memikirkan hal buruk tersebut sehingga kamu ngerasa itu nggak pas banget buat mental aku, dan aku pasti nggak kuat. Enggak. Jadi itu memang kita memikirkan itu nggak selalu itu akan terjadi sesuai dengan planning otak kita, tapi bener-bener kamu harus belajar stoicisme, karena stoicisme itu benar-benar mengajarkan kita untuk memposisikan yang benar itu seperti apa dengan ketenangan. Jadi stoicisme itu teach us to be ready for any weather, like that. Ya. Jadi stop untuk lari dari ketakutan. Ya udah, kamu hadapi aja gitu, kayak ya udahlah nggak apa-apa. Kalau aku lari nanti bakalan kamu sampai situ kok. Kayak kamu kalau lari menghindar itu mungkin bakal membesarkan rasa ketakutan lo. Jadi mending kamu cobain aja, nggak apa-apa. Ya udah, jadi stop aja lari dan menghindar dari ketakutan. Face it and visualize, you realize karena ketakutan lo itu sebenarnya nggak sebesar itu. Dan trust me,
kamu tuh lebih kuat dari apa yang lo bayangin. Ya, fakta. Jadi memang masa depan itu misteri, tapi mental lo itu pasti. Jadi be brave aja dan never stop to learning about stoicism. Ini rekomen banget guys. Jadi memang dari video ini tuh aku sudah membicarakan bukan kata-kata penenang atau kata-kata motivasi saja, tapi memang aku ingin memberikan sebuah teknik aja untuk kita tuh bisa menghadapi rasa ketakutan itu dengan membayangkan hal yang mungkin akan terjadi nanti, sehingga kalian gak akan kaget sama apa yang ketika kalian akan bertindak untuk di fase ketakutan tersebut. Jadi kamu gak akan takut dan gak kaget ketika kamu sudah di fase udah bertindak untuk menuju ketakutan tersebut. Like that. Jadi bukan kata-kata penenang ya guys, sebuah teknik aja dari buku filosofi teras. Jadi bukan berarti aku ini tuh mengajarkan kalian, tapi ini aku juga belajar buat diri aku sendiri. Jadi jangan ngerasa kalau aku tuh menyampaikan hal tersebut aku sudah di fase yang benar-benar profesional dengan rasa ketakutan. Enggak, aku benar-benar masih mikirin gimana cara menerapkan teknik ini. Dan kita sama-sama belajar aja. Gitu guys, sama-sama mengingatkan aja kalau ternyata ketakutan itu masih bisa diakali dan ketakutan itu ternyata nggak setakut itu. Sama-sama belajar. Okay, thank you for this book, Philosophy Teras. So good. Mantul.